software virtual lab yang dapat kami paparkan, yaitu yang pertama ada Praxis Labs, yang kedua ada Virtual Biology Labs, yang ketiga ada PET, yang keempat ada LabsLand, dan yang terakhir ada Virtual Lab Belajar Biologi dari kemendikbud.go.id. Nanti akan kami jelaskan untuk slide selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu Virtual Lab Praxis Labs akan dijelaskan oleh Saudari Melva Justina Manurung. Kepada Saudari Melva, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu salah satu software dari Virtual Lab ini, yaitu namanya adalah Praxis Labs. Nah, di sini sebelum ketika kita membuka linknya di HTTPS Praxis Labs seperti yang sudah tertera di slide kami, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu login dengan create free account. Kebetulan ketika kita baru saja kita belum punya akun nih, jadi kita harus membuat akun kita terlebih dahulu. Jadi kita pilih create free account, kemudian dia akan muncul tampilan seperti di sebelah kanan. Dia akan meminta nama kita, kemudian nomor HP, lalu pekerjaan, fakultas, negara, dan lain-lain. Nah, di situ kita isikan data-data kita. Kemudian slide selanjutnya. Nah, di sini setelah kita isi, kita bisa pilih select a plan yang di sebelah kanan. Nah, yang di kotak merah ini, setelah kita klik itu, nanti akan muncul ke Gmail kita, Gmail yang sudah kita masukkan sebelumnya, pemberitahuan untuk kita memverifikasi. Nah, di situ ada tertera link, kita tinggal klik saja link yang masuk ke Gmail kita. Kemudian setelah kita verifikasi, maka kita sudah memiliki akun. Sehingga ketika kita keluar dan masuk lagi ke linknya, kita langsung memilih pilihan login saja. Terus kita masukkan email dan juga password yang sudah kita masukkan, yang sudah kita daftarkan terlebih dahulu. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat bahwasanya di sini ada hanya satu yang free forever. Nah, jadi kebetulan karena kami mencoba menggunakan yang gratis, yang free, maka kami memilih yang free forever. Terus kita klik Start Now. Nah, kemudian dia akan muncul seperti ini. Di sini, di dashboard-nya ini ada beberapa pilihan. Ada mulai dari All Simulations, My Simulations, Free Simulations, sampai ke My Wishlist. Nah, yang pertama itu di All Simulation. Kita pilih kebetulan adalah mata pelajarannya biologi. Nah, di All Simulation ini, masih banyak materi yang ditampilkan mereka. Di sini ada beberapa yang sudah kami terapkan. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman yang beberapa saja kami tampilkan di slide. Nah, di sini bisa kita lihat, di situ kan ada misalnya di molekular biologi, add simulations, dan add to wishlist. Nah, di sini maksudnya kita bisa saja ketika ingin melihat materi ini nantinya, virtual lab ini, kita tinggal klik add simulations, maka dia akan tertambah langsung ke My Simulations. Begitu juga dengan add to wishlist, ketika kita klik tanda suka add to wishlist ini, maka dia akan masuk ke My Wishlist. Nah, namun ketika kita klik virtual lab-nya ini, dia tidak bisa terbuka karena dia tidak gratis, berbayar. Maka kita pilih slide selanjutnya. Nah, kita pilih yang free simulations dari dashboard-nya tadi. Nah, setelah kita pilih free simulations, mereka ada memberikan 2 virtual lab, namun itulah tadi salah satu kekurangannya, itu hanya terbatas materi yang bisa diakses secara gratis. Nah, contoh yang diambil itu misalnya materinya adalah Agarose gel Helicroponus vital. Nah, setelah kita klik itu, dia akan loading seperti gambar di sebelahnya. Nah, salah satu kekurangannya juga ketika kita ingin loading menggunakan Praxis Labs ini, waktu yang digunakan itu lumayan cukup lama karena salah satu faktornya mungkin jaringan juga, teman-teman. Jadi kita bisa jadi 10 menit gitu menunggu supaya sampai 100% loadingnya. Nah, ketika sudah berhasil loading, kita akan dibawa ke tampilan berikutnya. Yang di sini ada robot. Nah, dia di situ ada keterangan need hint, klik me. Jadi ketika kita ingin
perlu petunjuk atau bantuan saat melakukan virtual lab ini, kita bisa klik si robot ini. Jadi nanti dia ada keluarin instruksi yang boleh kita follow atau kita ikutin. Nah, sebelumnya mohon maaf, ketika dia sudah loading, sudah 100%, muncul pilihan bahasa. Nah, ini juga salah satu kekurangannya tadi, bahasa yang tersedia itu hanya 2, tidak ada bahasa Indonesia, hanya bahasa Inggris dan juga bahasa Arab saja. Sehingga banyak kata-kata yang mungkin baru kita dengar, sehingga kita tidak mengerti maksudnya. Nah, selanjutnya, seperti yang di sebelah kiri, robot itu bisa kita klik ketika kita membutuhkan petunjuk dalam melakukan virtual lab tadi. Nah, baiklah, kemudian setelah kita next-kan lagi, dia akan memberitahukan, in this experiment, we will carry out some steps to spread and identify molecules of DNA. Di sini, di awal diberitahu juga di virtual lab Praxi Labs ini, bahwasanya kita akan melakukan eksperimen atau virtual lab apa gitu. Jadi judulnya diberitahu di awal. Kemudian kita tinggal pilih next, lalu akan diarahkan ke tahap selanjutnya. Kita klik si robot tadi, nah dia akan memberitahukan di slide-nya bahwasanya step pertamanya misalnya, we will begin by preparing the agarose gel with a weight of 2 gm of agarose powder. Jadi, mohon maaf, slide-nya tidak terlihat. Saudari moderator. Baik, sebelumnya mohon maaf Pak, gangguan jaringan. Akan saya share screen kembali. Sebelumnya, apakah share screen saya sudah tertampak di layar, teman-teman? Di proses. Nah, udah. Baik, terima kasih Pak. Kemudian saya serahkan kepada Saudari Melva Justina untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Saudari moderator. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala jaringan. Saya akan lanjutkan ke yang bagian step 1. Nah, di sini kita setelah klik robot tadi, dia akan memberikan instruksi step pertama yang akan kita lakukan di virtual lab ini. Nah, misalnya nih, kita bingung arti dari kalimat step 1 ini karena bahasa Inggris. Kita tidak perlu khawatir karena nanti misalnya kita lama dalam mengklik atau menggeser alat-alat virtual lab itu, secara sendirinya nanti dia akan berkedip-kedip seperti itu teman-teman. Jadi maksudnya di situ maksud dia adalah untuk menunjuk apa yang harus kita geser dan kita lakukan di step pertama itu. Nah, sehingga kita tidak perlu bingung, misalnya kita nggak tahu maksudnya. Ya udah kita tunggu aja sampai yang salah satu benda dari alat dan bahan dari praktikum itu dia kedip-kedip sendiri, itu artinya itulah langkah yang harus kita lakukan, seperti itu. Kemudian, nah seperti itulah dia step by step-nya akan ditunjukkan oleh si robot ini tadi. Dia akan berganti step ketika semua langkah praktikum yang kita lakukan itu sudah clear, sudah siap. Dia tidak akan bisa diklik next kalau step 1 ini ada yang masih belum kita lakukan gitu. Misalnya dalam satu step itu misalnya ada 3 alat dan bahan yang harus kita gerakkan atau kita praktikkan. Nah, ketika dia belum clear,
itu tidak akan bisa kita next-kan. Jadi betul-betul tidak ada yang terlewat menggunakan virtual lab ini karena selalu dituntun oleh si robot ini. Nah, kemudian setelah semua step kita lakukan, setelah virtual lab-nya tentang DNA tadi sudah selesai, maka di akhir akan muncul seperti ini. Ini maksudnya adalah poin-poin besar atau bisa dibilang outline dari langkah-langkah praktikum selama kita menggunakan virtual lab tadi. Misalnya di sini a gross scale preparation. Nah, ini diambil dari outline-nya, ini dibuat dari step 1 tadi yang di slide ini, sehingga tujuannya adalah ketika misalnya dalam langkah-langkah ini siswanya itu kurang paham atau nggak ngerti itu di langkah kerja yang nomor 3 misalnya. Jadi misalnya gurunya itu nggak perlu capek-capek lagi membalikkan ke preview atau sebelumnya, dia tinggal mengklik aja di salah satu outline-nya ini. Ketika dia sudah klik, misalnya di bagian casting the GAL, maka dia akan beralih ke step keberapa waktu dia menjelaskan sebelumnya di virtual lab, Flexi Lab tadi. Begitu juga seterusnya. Sehingga siswanya juga cepat dapat informasinya, gurunya juga tidak terlalu ribet dalam mengulangi menjelaskan stepnya. Kemudian, baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Melva. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai virtual lab belajar dari Kemendikbud atau Laboratorium Maya. Nah, di sini sebelumnya setelah kita login dari link tadi yang telah kalian paparkan sebelumnya, nah kita itu diminta masuk ke sini, ke slide ini yang saya tunjuk. Nah, kita sebelumnya harus login dulu. Namun sebelum login memang beberapa materi sudah ditampilkan di halaman pertama di Laboratorium Maya ini, tapi materinya itu terbatas dan hanya sedikit yang materi yang ditampilkan. Nanti saya akan coba untuk masuk ke virtual lab belajar Kemendikbud ini. Nah, kemudian jika kita menekan login untuk masuk ke dalam ataupun untuk membuat akun baru, yang pertama itu kita ada 3 pilihan, yaitu yang pertama untuk umum, yang kedua ada sebagai guru dan sebagai murid. Biar lebih jelas kita langsung masuk aja ke dalam linknya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, saya kan baru login nih ke virtual lab belajar Kemendikbud.go ini ataupun laboratorium Maya ini. Nah, ini tadi saya katakan kan, kalau kita tidak menggunakan akun atau tidak memiliki akun, kita bisa mengakses beberapa materi, tapi hanya terbatas. Misalnya untuk SMP IPA ada proses fotosintesis, untuk SMP ada untuk mungkin untuk fisika ada hukum Ohm seperti itu. Nah, kita kan biologi misalnya kita SMA biologi. Nah, itu materinya itu terbatas hanya jaringan otot hanya seperti ini, dan juga ini hanya seperti media belajar saja. Misalnya kita belajar tentang jaringan otot nih. Nah, ada dibuat di sini keterangannya ada macam-macam jaringan otot. Yang pertama otot rangka, otot jantung, otot polos. Nah, seperti ini. Dan di sini juga sudah ditampilkan materinya. Namun hanya begini saja, tidak ada seperti belajar di laboratorium. Nah, seperti ini kan. Nah, di sini kan hanya seperti media saja. Nah, sudah dijelaskan otot rangka itu apa pengertian otot rangka seperti itu. Kalau
kita ingin mencari otot jantung, kita tinggal menekan otot jantung, nanti akan diberitahu pengertian otot jantung. Seperti itu, hanya seperti itu saja teman-teman. Nah, itu saya katakan tadi, kalau kita tidak login secara memiliki akun, nah itu tidak bisa kita akses materi yang banyak. Kemudian, untuk kita login, kita hanya tekan login dan kita memasukkan akun yang, jika sudah memiliki akun yang sudah terdaftar, kita tinggal login saja. Jika belum, kita harus membuat akun. Nah, di sini tadi saya katakan, nah, sebelum kita memiliki akun, kan kita harus membuat akun dulu ya kan. Nah, di sini ada 3 pilihan, untuk umum, sebagai guru, dan sebagai murid. Kami sudah mencoba, kami sudah berusaha keras untuk masuk secara umum, namun dia itu tidak bisa terakses seperti itu. Jadi benar-benar kami udah berusaha keras memasukkan nomor induk keluarga, nama depan, email kami, kata sandi kami sudah mencoba masuk ke dalam ini secara umum, namun tidak bisa. Begitu juga sebagai guru. Kalau sebagai guru itu memang dia diminta benar-benar akun yang sudah terdaftar di Kemendikbud ini. Nanti setelah ini kami sudah mencoba daftar begini, nanti di slide selanjutnya ditampilkan harus benar-benar kami sudah jadi guru, nanti diminta nomor induk kependudukan pegawai negeri sipil atau NIP-nya. Dan juga jika kami masuk sebagai murid, itu diminta nanti setelah ini diminta nama sekolah, dan juga sekolah itu tadi seperti yang dikatakan oleh Saudari Melva tadi, di kekurangan beberapa software virtual lab ini, dia itu benar-benar harus akurat datanya, dan juga misalnya sebagai murid nanti sekolahnya itu harus benar-benar sudah terdaftar di Kemendikbud seperti itu. Jadi akun kita yang masuk ke dalam ini benar-benar misalnya sekolah yang mendaftarkan dulu sekolahnya, baru kita login ke dalam seperti itu. Tadi malam sudah saya coba masuk sebagai murid dari sekolah saya di Samosir, dia itu tidak bisa, artinya sekolah saya belum terdaftar di virtual lab kemendikbud.go.id ini, seperti itu. Sebelum teman-teman bertanya, lalu bagaimana sih sekolahnya itu harus supaya murid-muridnya itu bisa masuk ke dalam virtual lab ini, nah itu mungkin harus kebijakan dari sekolahnya. Harus sekolah yang mendaftarkan dulu akun-akun siswanya untuk dapat mengakses akun virtual lab rumah belajar Kemendikbud ini. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi sebentar. Jadi untuk masuk ke dalam virtual lab ini juga tadi sudah saya katakan harus memiliki akun yang akurat dan sudah terdaftar di Kemendikbud. Untuk kelebihannya itu yang pertama, terdapat konten virtual lab yang dapat diakses tanpa harus login itu tadi, namun nanti saya akan mengatakan di bagian bawah ataupun kekurangannya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena virtual lab Kemendikbud ini menggunakan bahasa Indonesia, sehingga siswa akan lebih mudah memahami bagaimana sih apa-apa saja sih yang ada dalam laboratorium virtual lab Kemendikbud ini. Kemudian kekurangannya tadi, untuk login ke dalam virtual lab itu memerlukan data yang akurat dan terdaftar di Kemendikbud. Yang kedua, sulit untuk membuat akun karena server itu selalu down. Yang ketiga, harus memiliki akses internet yang kuat agar bisa mengakses konten virtual lab. Dan yang keempat, apabila tidak mempunyai akun, maka materi yang dapat diakses itu terbatas. Itu tadi, kalau kita tidak memiliki akun yang sudah terakses dan akurat, kita hanya bisa mengakses beberapa materi yang ditampilkan di layar utama di konten laboratorium Maya Kemendikbud ini. Demikian dari saya, akan saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, kemudian untuk virtual lab pad akan dijelaskan oleh Saudari Laveni. Kepada Saudari Laveni, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, bagus.
Baik, terima kasih Pak. Jadi software selanjutnya itu yaitu menggunakan pad. Jadi apabila kita menggunakan pad seperti yang ada pada gambar ini, ketika kita login, kita akan dituntun untuk memilih mata pelajarannya. Jadi di pad ini ada 5 mata pelajaran, ada fisika, kimia, matematika, ilmu kebumian, dan juga ada biologi. Nah, kebetulan kita kan akan membuat atau mempelajari mengenai virtual lab dengan mata pelajaran biologi, jadi kita tinggal mengklik yang mata pelajaran biologi. Nah, setelah kita mengklik mata pelajaran biologi ini, maka akan muncul seperti yang ada di gambar bawah, yaitu ada materi mengenai seleksi alam, ada mengenai polutan molekul. Nah, di sini itulah kelebihan dari pad ini. Kita tidak perlu untuk login untuk bisa mengakses virtual lab-nya. Jadi, ketika kita membuka software-nya, kita bisa langsung memakai virtual lab-nya. Jadi, itulah kelebihan yang pertama dari dari pad ini. Dan kelebihan yang kedua, berbeda dengan Prazilabs tadi. Jika Prazilabs menggunakan bahasa Inggris dan Arab, pad ini bisa menggunakan bahasa Indonesia supaya siswa lebih mudah untuk memahami apa isi dari virtual lab ini. Kemudian kelebihan yang ketiga itu bisa digunakan berulang-ulang. Jadi seperti yang dikatakan tadi, yang kelebihan dari virtual lab ini, siswa itu bisa mengulang kembali, di mana tadi dia yang tidak paham bisa diulang kembali supaya dia menjadi paham. Nah, jadi adapun kekurangan dari penggunaan aplikasi pad ini, yang pertama itu harus memiliki akses internet yang kuat agar bisa mengakses konten virtual lab. Jadi jaringan data memang sangat berperan penting dalam penggunaan virtual lab ini agar bisa mengaksesnya. Kemudian ada kekurangan yang kedua itu kurangnya petunjuk praktikum pada konten virtual lab. Nah, maksudnya di sini pada penggunaan software pad ini prosedur kerjanya. Jadi dalam virtual lab itu tidak disertakan apa saja sih langkah-langkah yang akan selanjutnya. Berbeda dengan Prazilabs tadi. Jika di Prazilabs tadi ada robot yang seperti robot pintar yang bisa memberitahukan apa sih langkah selanjutnya. Nah, kalau di pad ini itu tidak ada. Jadi guru memang harus benar-benar membantu siswa dalam melakukan kegiatan praktikum itu. Jadi menurut kami penggunaan pad ini kurang efektif jika digunakan dalam pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga itu materi yang ada pada pad ini masih terbatas. Nah, di sini bisa kita lihat nanti apabila teman-teman login, di situ materinya hanya sedikit. Jadi kita tidak bisa menerima banyak materi juga. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Laveni. Untuk virtual lab selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudara Regina. Kepada Saudara Regina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari virtual biology lab. Yang mana pada virtual biology lab ini dia dibuat oleh oleh seseorang. Jadi untuk mengakses virtual biology lab ini kita dapat secara berulang, bisa dibuka secara berulang, yang mana pada virtual biology lab ini terdapat kekurangan, yang mana dapat kita lihat bahwa bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris, artinya nggak ada pilihan bahasa. Nah, pada tampilan slide kita dapat melihat bahwa di virtual biology lab ini ada pilihan. Yang pertama itu ada home or people, ecology models, evolution models, cell biology models, sitemap, contacts, support, dan pengaturan. Nah, pada virtual biology lab ini kurangnya petunjuk pada praktikum pada konten virtual lab, artinya petunjuk yang digunakan kurang,
kita dapat melihat petunjuk-petunjuk, namun untuk memahaminya kurang efektif. Nah, selanjutnya kekurangannya itu tidak bisa diubah menggunakan bahasa Indonesia, seperti yang saya bilang sebelumnya. Nah, pada virtual biology lab ini, apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas. Saudara Regina. Baik, terima kasih. Di sini bila kita menekan atau untuk mengakses dari langkah-langkah virtual biologi lab, kita akan diarahkan, kita lihat gambar yang di sebelah kanan, yaitu ada eksperimen. Pada pilihannya ada 4 jika kita menekan tombol untuk memilih virtual biology lab yang kita inginkan, ada pilihannya itu ada 4. Yang pertama itu ada background informasi atau informasi pengantarnya. Yang kedua ada tutorialnya, ada selanjutnya ada pun langkah-langkahnya, dan yang terakhir ada credits-nya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Regina. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai virtual lab. Apabila teman-teman punya saran, tanggapan, atau sanggahan, kami siap menerimanya. Oke, udah selesai ya? Sudah, Pak. Nah, ada yang bertanya silakan lanjut ke diskusi. Baik, Pak. Baik, untuk sesi pertama, kami buka untuk 2 orang penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun bisa memberikan tanggapan, sanggahan, kami persilahkan. Terima kasih. Saya izin bertanya, moderator. Baik, kepada Saudara Dinda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, saya ingin bertanya, apakah virtual lab ini nantinya kita bisa memasukkan sendiri materi, misalnya prosedurnya, alat bahannya, sesuai keinginan kita, atau hanya kita bisa pakai sebatas yang ada di link tersebut? Terima kasih. Enggak. Baik, untuk penanya kedua, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Dinda yang sudah bertanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, untuk sesi pertama, satu lagi.
Baik, sebelumnya saya Pak izin menjawab pertanyaan dari Saudari Dinda tadi, Pak. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar, Saudari Dinda? Terdengar Saudari Endang. Baik, terima kasih. Nah, tadi kan pertanyaannya, apakah kita bisa membuat materi di beberapa software web yang telah kami tampilkan tadi, ya kan? Apakah benar begitu pertanyaannya? Ya, apakah kita bisa membuat materi, alat bahan, prosedur itu sesuai keinginan kita atau hanya bisa pakai yang ada di link tersebut aja? Gitu, Saudari Baik. Endang. Saya izin menjawab. Jadi, dari beberapa web yang telah kami telusuri dan kami coba, nah di situ kita hanya tinggal memakai virtual lab-nya saja, namanya virtual lab. Nah, di situ kan sudah tertampal materi-materi yang bisa kita akses ataupun yang kita cari seperti itu kan. Nah, misalnya seperti tadi di PET kita itu bisa menggunakan yang evolusi seperti itu. Nah, kita cari itu kan nanti kita lihat bagaimana virtual lab yang terjadi di sana. Untuk pertanyaan Dinda, apakah kita bisa membuat ataupun membuat materinya di situ ataupun yang kita mau kita ingin membuat misalnya tentang keanekaragaman hayati. Nah, kita buat misalnya tentang virus, kita membuat sendiri virtual lab-nya. Saya rasa itu tidak bisa. Itu kita harus membuat aplikasi yang baru. Kita sendiri yang membuat aplikasinya untuk membuat virtual lab yang baru. Seperti itu, Saudari Dinda. Jadi, apa yang tertera di virtual lab, apa yang tertera di web software virtual lab, hanya itu saja yang bisa kita akses. Demikian, Saudari Dinda. Apakah sampai di sini paham? Baik, terima kasih Saudari Endang. Saya paham jawabannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Dinda. Untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan saran tanggapan, saya persilahkan. Oke, tidak ada lagi. Semua pertanyaan sudah dijawab ya. Cuma satu tadi ya. Halo? Maaf Pak, jaringannya putus-putus Pak. Oh iya, masih ada lagi yang bertanya? Sejauh ini tidak ada Pak yang masuk ke dalam pertanyaan kami Pak. Cuma satu tadi ya. Betul Pak. Oke, baik. Kalau ada boleh, masih ada waktu. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ada lagi? Saya Endang. Ayo, Pak. Ya, silakan. Kalau jaringannya susah, boleh lewat chat ya. Baik, tadi saya mendengar suara Diana Elizabeth Sinaga. Kepada Saudari Diana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Saya ingin bertanya dari virtual lab berbagai macam situs yang sudah dijelaskan itu, saya ingin bertanya virtual lab mana saja yang lebih efektif di antara virtual lab yang sudah dijelaskan tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus, Saudara Diana. Mungkin kami langsung bisa menjawab, Pak. Baik, pertanyaan Diana akan dijawab oleh Saudari Melva. Kepada Saudari Melva, saya persilahkan. Baik, terima kasih buat saudari moderator dan juga penanya. Pertanyaannya sangat bagus, yaitu dari beberapa virtual lab yang sudah kami jelaskan sebelumnya,
yang mana yang paling efektif digunakan. Nah, sebenarnya karena setiap virtual lab tadi itu kan memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Namun, jika ditinjau lebih lanjut lagi, dari kami sendiri, kami lebih memilih virtual lab Prexilab tadi. Virtual lab Prexilab tadi, walaupun dia hanya settingan bahasanya itu hanya bahasa Inggris yang lebih mungkin kita gunakan, yang bisa dipahami. Karena apa? Karena Prexilab itu dia dari awal memiliki robot pintar yang bisa menuntun kita untuk melakukan kinerja ataupun step by step dalam melakukan virtual lab. Sementara di beberapa web dari virtual lab yang berikut yang lainnya tadi itu benar-benar kita kalau tidak ada yang menuntun atau menjelaskan secara rampung atau detail, kita pasti bingung dalam mengerjakan ataupun melaksanakan virtual lab ini. Jadi kita bisa aja nggak terlaksana gitu praktikumnya. Sementara jika si Prexilab tadi, tanpa ada panduan dari guru pun, jika kita mengerti maksud bahasa Inggris itu, atau seperti tadi, misalnya kita bingung bahasa Inggrisnya, kita biarkan saja, pasti layarnya itu akan kedip-kedip sendiri menunjukkan alat dan bahan yang mana yang hendak kita lakukan terlebih dahulu, sehingga kita bisa melakukan praktikum walaupun tidak dituntut oleh guru, hanya dituntut oleh si robot pintar tadi. Mungkin lebih lanjut akan ditambahi oleh teman rekan saya, yaitu Saudari Lava. Baik, terima kasih kepada Saudari Melva. Nah, jadi saya akan menambahi. Jadi kan seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Melva tadi, memang Prexilab ini memang menurut kami itu lebih efisien atau lebih efektif jika digunakan dalam pembelajaran daring. Karena memang disertai dengan seperti ditampilkan dengan ada alat-alatnya. Jadi siswa itu bakalan tahu apa saja alat-alat yang tampil di situ yang akan digunakan dalam pembelajaran ini, sehingga siswa itu bisa mengetahui, menambah ilmu bagaimana bentuk dari alat sepertinya pipet tetes. Nah, kan tadi kan di situ ada gambar pipet tetes, jadi siswa itu bakalan tahu, oh ternyata gambar pipet tetes itu yang kayak gini, terus larutan yang dipakai itu yang kayak gini. Jadi menurut kami itu efektif sih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Laveni. Nah, untuk sesi kedua, baik, terima kasih kepada Saudari Diana. Apakah bisa menerima jawaban dari teman saya? Baik, terima kasih kepada Saudari Melva dan Saudari Laveni yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya cukup jelas. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Saudari Diana. Kemudian untuk sesi kedua, kami buka dua penanya. Tadi sudah melalui chat ya, Saudari Nasro. Apakah Saudari Nasro bisa membaca ulang pertanyaannya pada Zoom ini? Bisa, Saudari Endang. Baik, saya izin bertanya. Pertanyaan saya kan di masa pandemi ini pun karena sudah vaksinasi, sudah ada juga beberapa sekolah yang tatap muka. Nah, pada pembelajaran tatap muka, apakah virtual lab itu tetap efisien untuk digunakan atau akan ditinggalkan begitu saja setelah pembelajaran tatap muka dan praktikum seperti biasanya, atau tetap bisa menggunakan virtual lab dengan efisien? Terima kasih. Baik, sungguh pertanyaan yang sangat baik, Saudari Nasro. Yang kemudian akan langsung kami jawab pertanyaannya yang akan dijawab oleh Saudari Laveni. Kepada Saudari Laveni, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, Saudara Nasro tadi bertanya. Nah,
Jadi menurut kelompok kami itu pembelajaran praktikum yang efisien itu tentu saja yang langsung bertatap muka, atau bisa langsung dikatakan siswa itu masuk ke dalam ruang laboratorium daripada menggunakan virtual lab ini. Kenapa? Karena apabila siswa langsung masuk ke dalam ruang laboratorium, siswa itu akan lebih mengetahui dan lebih paham apa saja yang diperlukan dan prosedur kerjanya akan lebih siswa itu akan lebih tahu. Menurut kami ini lebih efektif. Tapi apabila seorang guru itu ingin memakai virtual lab, seperti yang saya katakan di sebelumnya tadi, PET, misalnya PET. PET itu merupakan salah satu virtual lab yang memerlukan bimbingan dari guru. Jadi menurut kami virtual lab ini bisa digunakan sebagai bantuan, tetapi yang paling efektif untuk digunakan itu yaitu praktikum secara langsung atau tatap muka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Leveni. Saya balikkan kepada Saudara Nasro. Apakah pernyataan dari kami ataupun jawaban dari kami cukup memuaskan, Saudara Nasro? Baik, terima kasih. Jawabannya sudah dapat saya terima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian kami sudah menerima pertanyaan dari room chat dari Saudara Rizky. Apakah Saudara Rizky ada di Zoom ini? Hadir, ada. Baik, terima kasih Saudara Rizky. Apakah pertanyaannya bisa diulang pada Zoom ini? Baik, terima kasih. Jadi izin moderator, saya izin bertanya. Kan kita tahu penggunaan virtual lab sekarang ini masih minim di kalangan para pengajar ataupun yang untuk praktikum gitulah istilahnya. Jadi menurut kelompok 2, bagaimana cara yang efektif untuk guru agar bisa untuk menggunakan virtual lab ini? Seperti yang kita tahu kan, untuk praktikum-praktikum sekarang hanya menggunakan video yang menurut saya kurang efektif. Seorang siswa hanya menonton video. Jadi adanya virtual lab ini kan untuk memudahkan siswa untuk lebih paham. Jadi menurut kelompok 2 bagaimana cara agar guru itu bisa menggunakan virtual lab ini gitu. Terima kasih kan. Baik, kemudian terima kasih kepada Saudara Rizky, pertanyaannya cukup bagus. Kemudian pertanyaan selanjutnya kami dapat dari Saudara Cantika. Apakah Saudara Cantika ada pada room ini? Hadir, Endang. Baik, terima kasih Saudara Cantika. Apakah pertanyaannya bisa diulang pada room ini? Bisa. Oke, jadi nama saya Cantika Amalia, perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Yang pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, seberapa pentingkah virtual lab ini dilakukan dalam proses pembelajaran jika dilihat pada saat ini kan adalah musim pandemi? Terima kasih. Baik, pertanyaannya cukup bagus, Saudara Cantika. Kemudian penanya selanjutnya ada dari Jessica. Kepada Saudara Jessica, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Endang. Pertanyaan saya kan misalnya dalam suatu percobaan di laboratorium kan murid-murid sering melakukan kesalahan atau kegagalan pada percobaannya. Misalnya pada beberapa virtual lab yang tadi kalian suguhkan, apakah di dalam virtual lab itu bisa juga terjadi kegagalan? Terima kasih kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Jessica. Pertanyaannya cukup bagus. Untuk pertanyaan dari saudara Cantika akan dijawab oleh saudara Regina. Kepada saudara Regina, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan dari saudari Cantika yaitu menurut kelompok penyaji seberapa penting virtual lab ini dilakukan dalam pembelajaran. Nah, di sini saya Regina akan mencoba menjawabnya, yang mana kita tahu bahwa laboratorium virtual ini memiliki peran penting dalam
mengimplementasikan kegiatan praktikum, yang mana laboratorium virtual diperlukan untuk memperkuat pemahaman konsep dalam proses pembelajaran. Siswa dapat melakukan eksperimen tanpa takut melakukan kesalahan, meningkatkan penguasaan konsep, dan siswa dapat melakukan eksperimen kapan saja dan di mana tanpa harus dituntun oleh guru. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Regina. Apakah Saudara Cantika cukup puas dengan jawaban kami? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawaban yang telah diberikan. Jawaban yang cukup jelas dan saya dapat menerimanya. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Cantika. Untuk pertanyaan Saudari Jessica akan dijawab oleh Saudari Melva Istiana Manurung. Kepada Saudari Melva, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Endang. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Jessica, di mana Saudari menanyakan bahwasanya misalnya pada percobaan pada praktikum biasanya yang dilakukan di lab atau laboratorium itu mungkin sering atau pernah terjadi kegagalan. Nah, bagaimana jika di virtual lab ini? Apakah mau juga ada terjadi kegagalan? Nah, dalam segi misalnya kita melakukan, misalnya kita menonton, itu tidak dalam ini ya, contohnya di software Prexilab tadi. Di situ kan ada robot pintar. Jadi setelah kami praktikkan juga, kami pernah salah masukkan angka atau berat dari yang di step-nya itu, kami salah masukkan. Nah, di situ dia langsung ditandai merah, artinya salah. Dan si robot pintarnya itu, dia juga matanya itu warna merah, dia nggak hijau. Sehingga kita tahu bahwasanya step yang kita lakukan itu salah. Kemudian itu akan kembali sendirinya. Jadi kita harus isi benar-benar sampai angka dan langkah-langkahnya itu benar, baru dia mau lanjut ke step berikutnya. Nah, seperti itu. Namun, kan ini virtual lab. Jadi, walaupun siswanya melihat videonya ini, tayangannya ini, kalau dia misalnya alat dan bahan itu yang digunakan sederhana, misalnya dia mempraktikkan di rumahnya, otomatis kalau itu mungkin saja, namun dari segi kita mengikuti step di virtual lab-nya langsung, itu tidak mungkin, karena di Prexilab ini dia harus benar-benar langkah-langkah yang ditunjukkan si robot pintar yang kita lakukan, baru dia bisa next. Kalau enggak, dia akan bertanda merah, menandakan bahwasanya step yang kita lakukan itu salah, sehingga kita harus memperbaikinya dulu, baru kita bisa lanjut. Namun lain halnya di software virtual lab yang lainnya, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Laveni. Baik, terima kasih. Tadi Saudari Melva sudah menjelaskan mengenai apa saja langkah-langkah yang dapat salah jika menggunakan Prexilab. Jadi sini saya akan membahas mengenai PET. Jadi seperti yang telah saya katakan tadi, kan kalau PET itu memang harus dituntun oleh guru. Jadi virtual lab itu harus dituntun oleh guru. Apabila siswa itu tidak menyimak atau tidak mendengar langkah-langkah yang dikasih tahu atau yang diberikan oleh guru, maka mungkin akan terjadi kesalahan. Jadi memang di sini siswa itu harus benar-benar mendengarkan dan juga mampu untuk mengaplikasikan dari virtual lab ini. Jadi memang itu tergantung dari gurunya mau memakai software yang mana, supaya siswa itu bisa lebih jelas untuk memahaminya agar tidak terjadi kesalahan. Sebaiknya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Laveni dan Saudari Melva. Saya kembalikan kepada Saudari Jessica. Bagaimana Saudari Jessica, apakah dapat menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih kepada Saudari Melva dan Laveni. Saya dapat menerima penjelasannya. Baik, terima kasih kepada Saudari Jessica. Kemudian untuk pertanyaan terakhir yaitu dari Saudari Rizky ya. Tadi Saudari Rizky bertanya bagaimana cara menyadarkan guru untuk menggunakan virtual lab ini dan bukan hanya sebatas video-video saja yang ditampilkan. Benar begitu Saudari Rizky? Baik, jadi
dengan kondisi pembelajaran abad 21 ini, pemanfaatan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan untuk memotivasi peserta didik dalam belajar dan pendidik dalam meningkatkan kemampuannya dalam mengajar. Nah, jadi di sini guru itu berperan penting untuk mengarahkan siswa itu dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, seperti itu. Jadi guru bisa, tadi sudah saya jelaskan pada slide kedua tadi setelah pengertian virtual lab. Jadi di situ kan saya sudah menerangkan bahwasannya polanya itu ada 2. Ini virtual lab ini bisa digunakan pada saat media pembelajaran mandiri di dalam sekolah dan media pembelajaran mandiri di luar sekolah. Jadi di sini guru memang berperan penting dalam mengakses virtual lab ini untuk mengarahkan apa sih yang terdapat pada virtual lab ini. Nah, jadi tadi kan Saudara Rizky juga mengatakan bagaimana sih seorang guru itu menyadarkan seorang guru itu bahwasannya menggunakan virtual lab ini juga bagus untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dari setiap peserta didik itu. Nah, itu dia tadi balik ke gurunya, bagaimana guru itu harus bisa mengarahkan siswa-siswanya supaya tahu bahwasannya ternyata virtual lab itu juga ada. Kita juga bisa mengakses dari beberapa web yang telah kami tampilkan tadi, bisa diakses materi-materi dari web tanpa harus tatap muka di dalam ruangan seperti itu. Jadi memang guru itu harus digugu dan ditiru, dan guru itu memang harus belajar dulu virtual lab ini. Ternyata virtual lab ini tadi yang sudah kami jelaskan bahwasanya virtual lab ini juga cukup bagus untuk digunakan di pembelajaran dalam jaringan. Seperti itu, Saudara Rizky. Bagaimana, Saudara Rizky? Apakah bisa menerima jawaban kami? Baik, mungkin jaringan Saudara Rizky terputus. Ya, semua pertanyaan sudah dijawab ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Karena terbatasan waktu juga, mungkin kita cukupkan dulu sesi pertanyaannya. Nanti kalau misalkan masih ada boleh ditanyakan, tapi saya sedikit menambahkan ya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan sajian paparan yang sangat baik, memberikan sesuai dengan harapan saya bahwa Iya, saya maaf, jaringan saya nggak ada, jadi pakai HP Adil. Iya ya, nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan konten minimal ya yang harus ada, sehingga nanti harapannya Anda sebagai calon guru punya lebih banyak pilihan, lebih banyak variasi untuk mengkombinasikan cara mengajar pada berbagai kondisi. Sebetulnya tujuannya itu. Suara saya masih oke ya, masih bisa dijelaskan? Masih, Pak. Baik. Yang pertama tadi beberapa poin yang saya soroti, virtual lab dengan real laboratory atau simulasi virtual dengan praktikum secara asli. Nah, itu bagaimana posisinya? Tadi ada pertanyaan bagus juga terkait dengan bagaimana kalau misalkan pembelajarannya sudah tatap muka, apakah masih diperlukan virtual, praktikum virtual begitu? Jawabannya adalah sebetulnya teknologi pembelajaran virtual ini sudah ada jauh sebelum masa pandemi. Artinya sebagai sebuah kebutuhan, meskipun pembelajaran tatap muka, ada bagian-bagian tertentu, ada karakteristik materi tertentu yang akan sangat terbantu ketika kita mendapatkan dukungan simulasi secara virtual. Sebagai contoh misalkan beberapa karakteristik materi yang memang mekanismenya itu tidak bisa ditunjukkan secara langsung melalui aktivitas hands-on di lab. Tidak semua bagiannya gitu ya. Nah, itu akan sangat terbantu ketika bisa divisualisasikan secara virtual, disimulasikan secara virtual. Ya, sebagai contoh misalkan yang PET tadi ya, ada salah satu yang PET yang saya tunjukkan aja.
Oh. Ya, kelihatan di layar Anda? Ini adalah materinya tentang seleksi alam. Seleksi alam berarti teorinya adalah adanya mutasi kan, adanya variasi genetik, dan juga trigger dari kondisi lingkungan, serta berlangsung pada waktu yang lama, lintas generasi, bisa puluhan generasi, bisa ratusan generasi. Nah, dengan karakteristik materi yang seperti ini, tentu tidak bisa dipraktikumkan, kan gitu ya? Apa namanya? Secara langsung tidak bisa dipraktikumkan untuk seleksi alam. Bisa, tapi menggunakan alat peraga seperti kertas warna-warni, ya kan? Misalkan kertas hijau, merah, putih, coklat gitu ya, yang Anda potong bulat-bulat pakai pelubang kertas segitu, kemudian Anda sebar ke lapangan. Kalau lapangannya rumputnya warna hijau, maka yang lebih banyak terambil adalah yang bukan warna hijau, kertas yang bukan warna hijau. Nah, itu juga simulasi, bisa. Tapi dengan adanya virtual laboratory itu bisa memberikan pengalaman yang lebih mengesankan, yang lebih banyak variabel yang bisa dimainkan juga. Contohnya di sini, di pad ini ada yang udah dibuat sangat bagus, di mana semua variabel itu bisa dimainkan. Contohnya, ini kan ada kelinci satu nih, ya. Kita tambahkan pasangan supaya dia bisa bereproduksi. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan mutasinya, dominan resesif, supaya nanti ada muncul variasi genetik. Oke. Kita buat gen resesif warna coklat yang akan muncul. Oke. Di generasi kedua, udah cukup banyak anaknya, kondisi lingkungan stabil, makanan banyak, rumput banyak. Kita bisa memanipulasi, kita klik limited food. Nah, jumlah makannya sedikit, rumputnya sedikit, kita tambahkan ada serigala, ada pemangsa. Oke. Ya. Nah. Ya, generasi keempatnya, limited food-nya kita rubah lagi, misalkan begini, ya. Makanannya banyak, berarti dia reproduksi bisa menghasilkan keturunan yang banyak karena ketersediaan makanan mencukupi, tapi ada pemangsa di situ. Oke. Oke. Nah, Anda lihat di sini, sudah ada berlangsung teorinya Darwin tentang seleksi alam. Ya. Tadi ya beberapa waktu yang tadi, ini karena diterusin ya, tadi harus di stop. Bahwa pada satu titik bisa terjadi kelinci warna coklat itu lebih banyak dari warna putih. Ya. Karena ada pemangsa, dan pemangsa itu lebih mudah menemukan yang warna putih. Tadi kan begitu ya. Kalau kita ganti yang ini, nah ini yang akan lebih bertahan yang warna putih, karena yang warna coklat lebih mudah terlihat. Oke. Ini juga Anda bisa memainkan beberapa mutasi yang lain seperti jenis telinganya, jenis giginya, gitu ya. Makanan yang keras berarti dia harus membutuhkan gigi yang lebih kuat. Artinya kelinci dengan gen yang gigi yang lebih panjang, lebih kuat, lebih besar, dia akan lebih bisa bertahan. Gitu ya. Dan seterusnya. Ini adalah contoh simulasi virtual yang tetap bisa dipakai meskipun kondisinya tatap muka. Ini contoh saja. Atau yang lain, misalkan yang lainnya ya, kayak misalkan yang ini ya, potensial membran gitu kan. Itu kan agak susah menunjukkan bagaimana mekanisme perpindahan ionnya kan. Tapi kalau disimulasikan secara virtual itu kan lebih bisa dipahami dengan baik. Oke. Itu, jadi apakah virtual lab itu selalu tidak lebih baik daripada daripada praktikum yang sebenarnya? Belum tentu. Tergantung karakteristik materinya dan bagaimana cara kita memakai.
Bahkan juga pada beberapa materi yang bisa dilakukan secara langsung di lab pun, virtual lab itu bisa dipakai sebagai persiapan. Nah, Anda bisa cari banyak jurnalnya di mana virtual lab itu dipakai untuk pra-praktikum. Jadi supaya pada saat praktikum betulannya itu lebih efektif, nggak salah-salah, nggak buang-buang bahan, hemat waktu, ya kan? Itu Anda bisa ajari siswanya simulasi dulu. Nah, kalau sudah tahu alat bahannya, sudah terbiasa, prosedurnya dia sudah hafal, sudah tahu, pada saat praktikum yang sebenarnya kan lebih enak, ya, lebih efisien, lebih efektif juga. Jadi virtual lab tetap bisa dipakai, tergantung kepentingannya mau apa, ada materi yang seperti itu. Tapi catatan yang penting juga adalah tidak semua virtual lab. Ya, ada term and condition-nya. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Riset melaporkan bahwasannya virtual lab yang really works, yang benar-benar bekerja, berdampak positif ya, pada penguasaan pengetahuan maupun peningkatan keterampilan, itu adalah virtual lab yang bisa memberikan pengalaman semirip mungkin, serealistis mungkin dengan aslinya. Nah, jadi semakin real dia, apalagi ada ditambahkan dengan apa namanya, ada suara begitu ya misalkan. Pokoknya se-real mungkin ya, memberikan pengalaman sebagaimana dia melakukannya secara langsung di lab, itu akan berdampak. Tapi semakin dia tidak, atau semakin jauh ya, semakin jauh kemiripannya, ya, bentuknya, ya, apalagi prosedurnya, itu malah bisa mengarahkan kepada miskonsepsi. Kalau secara prosedural ada detail yang terlewat. Jadi detail itu sangat penting pada virtual lab. Ya. Detail itu sangat penting. Contoh misalkan, Anda mau praktikum molekuler, di mana jenis pipetnya berbeda dengan pipet yang biasa. Anda harus menambahkan tip ya, di ujungnya dan seterusnya. Kalau pada saat simulasi tidak detail menuntut si praktikan melakukan itu, ya nanti pada saat praktikum yang sebenarnya pasti salah-salah. Harusnya masang tipnya dulu, nggak dipasang. Harusnya apa namanya ada detail yang ini, ya, ada yang digunting sebagian, harusnya nggak dilakukan. Itu nanti apa namanya bisa salah-salah. Jadi detail itu sangat penting di virtual laboratory. Nah, pertanyaan saya kepada penyaji tadi, dari berapa Anda tadi coba? 3 ya? 3 Anda pakai tadi ya? Aplikasinya? Kan ada Ya, Pak. Ya, berapa? Pak, betul, Pak. 3 ya, ada Praxi Lab, ada apa? PET. Rumah belajar sama PET kan? Ya, Pak. Yang Anda sudah coba lah, dari 3 itu mana yang menurut Anda paling bagus? Baik Pak, menurut kami yang lebih bagus itu yang Praxi Lab Pak, yang berbahasa Inggris. Kenapa itu? Karena dia itu karena ada robot pintar tadi Pak, jadi lebih gampang dalam menuntun melakukan praktikumnya. Robot pintar itu asisten ya kan, aslab kan? Ya, jadi Anda kan biasa didampingi aslab kan? Nah, apalagi robot pintarnya tadi punya ekspresi kan? Kalau aslabnya marah secara langsung kan tadi matanya merah. Salah tuh katanya kan. Nah, jadi ya, terus apa lagi selain itu? Kemudian secara detail bagaimana? Jadi Pak, yang Praxi Lab itu tadi juga sebenarnya dia di akhir ada juga Pak diberikan kayak exercise untuk menjawab soal. Cuman kami lupa meng-SS-nya tadi, sehingga ketika jadi gurunya itu bisa melihat apakah siswa tadi itu benar-benar melakukan praktikumnya dengan baik, kalau dia bisa menjawab exercise itu, karena exercise-nya itu seputar step atau langkah-langkah selama apa tadi Pak, sama apa saja alat dan bahannya, seperti itu Pak.
Ya, jadi jelas ya bahwa memang sekali lagi detail itu penting. Semakin detail lingkungan belajar virtual yang bisa dipakai akan semakin baik memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Ada soal latihannya ya kan, kemudian ada asistensinya begitu ya, kemudian detail visual yang lebih mirip dengan suasana lab kan begitu ya. Memang berbeda antara praksi lab dengan PET ya. Kalau PET itu kan sebetulnya dia tidak mengklaim dirinya sebagai virtual lab, tidak. PET itu adalah simulasi. Sehingga tampilan visualnya itu juga tidak mesti di lab. Hanya konten-konten yang ada di sana bisa jadi adalah tadi ya yang potensial membran itu kan, kemudian sesuatu yang bisa jadi kejadiannya itu di dalam sel, yang bahkan di lab sebenarnya pun juga nggak bisa. Jadi beda. Praksi lab itu memang lab versi virtual, tapi kalau yang PET itu adalah simulasinya. Tidak hanya sebatas pada aktivitas lab saja, tapi simulasi-simulasi untuk mekanisme biologi secara umum. Ya, jadi setelah ini saya harapkan Anda lebih terbuka wawasan dan juga pilihan-pilihan dalam konteks TIPEC. Ya, Anda bisa memaksimalkan teknologi sebagai tools, kemudian mengkombinasikannya dengan pedagogi yang sesuai dengan strategi yang sesuai, mengkombinasikannya dengan karakteristik materi konten yang sesuai juga. Nah, jadi harapannya setelah ini bisa ada banyak yang tertarik untuk mengerjakan skripsi menggunakan berbagai tools tadi ya. Cuma kalau yang rumah belajar memang saya nggak saranin sih, nggak jalan ya, karena bimbingan saya ada pernah ngerjakan itu ya kesulitan karena mau bikin akun payah, dipakai bersamaan 10 orang down gitu ya. Jadi, tapi Anda bisa pakai praksi lab, Anda bisa pakai PET. Setahu saya PET belum ada yang coba di biologi, kalau di fisika banyak, di biologi PET belum ada, praksi lab juga belum ada. Jadi kalau setelah ini ada yang tertarik untuk riset skripsinya ke arah sana ya, Anda bisa diskusi dengan saya. Oke, saya kira itu saja. Mohon maaf waktunya lewat agak jauh ya. Mungkin ada kuliah juga yang lain. Saya kira itu saja. Terima kasih. Minggu depan kelompok 3 tentang apa? Halo? Flipbook, Pak. Flipbook ya, oke. Ya, silakan dipersiapkan dengan baik ya. Ini sudah dicontohkan kelompok 1, kelompok 2 juga paparannya sangat baik. Oke, terima kasih, itu saja. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Baik Pak, terima kasih Pak.